Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabar nih adik-adik? Kakak doakan adik-adik yang saat ini sedang di rumah semuanya diberi kesehatan ya. Dan buat adik-adik semua, harus tetap semangat nih walaupun harus belajar di rumah dan melakukan social distancing dengan lingkungan, karena saat ini negeri tercinta ini sedang dilanda wabah virus COVID-19. Di tengah wabah virus seperti ini, cara belajar yang paling efektif yaitu dengan membuka smartphone adik-adik semua dan membuka aplikasi YouTube dan melihat video pembelajaran dari kakak tentunya. Oh ya adik-adik semua, kita belum pernah ketemu nih. Kita kenalan dulu ya. Jadi, perkenalkan, nama kakak Haris Fatur Rahman dengan nomor pokok mahasiswa 1953-0240-07. Kira-kira kakak sekolah mana nih? Jadi, kakak merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Lampung, program studi pendidikan biologi. Nah, adik-adik semua udah tahu kan? Jadi nama kakak Haris Fatur Rahman, biasa dipanggil dengan nama Haris. Oke adik-adik semua, kita masuk ke materi ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang apa? Ya, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Adik-adik semua udah tahu belum pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu seperti apa? Pasti belum ada tahu kan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang sekilas info tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, jadi, ciri suatu makhluk itu adalah tumbuh dan berkembang. Jadi, adik-adik tidak heran melihat sebuah pohon yang tadinya kecil menjadi tumbuh besar. Nah, itu karena terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi, pertumbuhan adalah pertambahan jumlah sel pada suatu organisme. Dan pertumbuhan ini bersifat irreversibel, tidak bisa kembali. Sedangkan perkembangan yaitu proses menuju kedewasaan. Kemudian perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan yaitu dari segi cara pengukurannya. Pada pertumbuhan yaitu pengukurannya secara kuantitatif dengan ukuran. Nah, sedangkan pada perkembangan tidak bisa diukur yaitu pengukuran kualitatif. Nah, itu sekilas info teman-teman mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian apa aja sih materi yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini? Materi yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini adalah yaitu yang pertama mengenai pengertian dari pertumbuhan, kemudian yang kedua mengenai pengertian dari perkembangan, kemudian yang ketiga yaitu mengenai perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, kemudian yang keempat yaitu mengenai pertumbuhan pada tumbuhan, kemudian yang kelima yaitu mengenai perkembangan pada tumbuhan, kemudian yang keenam yaitu mengenai faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian tujuan kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini apa sih? Nah, tujuannya adalah yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian dari pertumbuhan, kemudian yang kedua untuk mengetahui pengertian dari perkembangan, kemudian yang ketiga untuk mengetahui perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, kemudian yang keempat yaitu untuk mengetahui pertumbuhan pada tumbuhan, kemudian yang kelima yaitu untuk mengetahui perkembangan pada tumbuhan, kemudian yang keenam yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Oke adik-adik semua, kita akan membahas materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan adalah proses kenaikan volume yang bersifat irreversibel dan tidak bisa kembali, dan terjadi karena adanya pertumbuhan jumlah sel dan pembesaran dari tiap sel pada proses pertumbuhan, biasanya disertai dengan terjadinya perubahan bentuk. Perubahan atau pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan dan secara kuantitatif. Nah, itu tadi pengertian dari pertumbuhan. Lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu materi tentang pengertian dari perkembangan. Apa sih pengertian dari perkembangan tumbuhan? Perkembangan adalah proses menuju dewasa. Proses perkembangan berjalan sejajar dengan pertumbuhan. Berbeda dengan pertumbuhan, tapi perkembangan merupakan proses yang tidak dapat diukur. Dengan kata lain, perkembangan bersifat kualitatif, tidak dapat dinyatakan dengan angka. Oke adik-adik, materi yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi ada beberapa poin nih yang membedakan dengan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu ada 6, yaitu cara mengukur, keterlihatan, keterbatasan, keterulangan, proses, dan contoh. Oke adik-adik, poin yang pertama yaitu mengenai cara mengukur.
pada pertumbuhan bersifat kuantitatif, dapat diukur dengan angka. Sedangkan pada perkembangan yaitu bersifat kualitatif, sehingga tidak dapat diukur dengan angka. Kemudian yang kedua yaitu mengenai poin keterlihatan. Pada pertumbuhan dapat dilihat secara fisik, sedangkan pada perkembangan tidak dapat dilihat secara fisik, melainkan secara fisiologis. Kemudian poin yang ketiga yaitu keterbatasan. Pada proses pertumbuhan, prosesnya yaitu keterbatasan terhadap usia, sedangkan perkembangan prosesnya tidak keterbatasan dengan usia. Kemudian yang poin yang keempat yaitu keterulangan. Pada pertumbuhan ini bersifat irreversibel, tidak dapat diulang, sedangkan pada proses perkembangan itu bersifat reversibel, dapat diulang. Kemudian poin yang kelima yaitu prosesnya. Proses pada pertumbuhan itu berlangsung secara cepat, sedangkan pada perkembangan prosesnya berlangsung di setiap fase kehidupan. Kemudian yang poin yang keenam yaitu contoh. Contoh dari pertumbuhan yaitu ukuran dan berat badan naik, sedangkan pada perkembangan contohnya berubah menjadi dewasa dan matang. Oke, jadi materi yang selanjutnya yaitu tentang pertumbuhan pada tumbuhan. Jadi ada 4 tahap, yaitu yang pertama yaitu pertumbuhan biji. Nah, mulanya tumbuhan itu melalui pertumbuhan biji. Kemudian yang kedua yaitu perkecambahan. Setelah pertumbuhan biji, maka tumbuhan akan mengalami perkecambahan. Kemudian dari perkecambahan ini akan muncul tumbuhan muda. Setelah tumbuhan muda akan berdiferensiasi menjadi tumbuhan dewasa. Kemudian materi selanjutnya yaitu perkembangan pada tumbuhan. Jadi perkembangan pada tumbuhan yaitu proses menuju kematangan dan kedewasaan, bersifat kualitatif, tidak dapat diukur dengan angka, melainkan hanya dapat diukur melalui perkembangan fisiologisnya. Kemudian bersifat reversibel, dapat diulang, keberlangsungannya di setiap fase kehidupan. Contohnya yaitu berubah menjadi dewasa dan matang. Baik, materi yang terakhir yaitu mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu meliputi gen dan hormon, sedangkan faktor eksternalnya yaitu meliputi nutrisi, cahaya, air dan kelembapan, suhu tanah. Yang pertama yaitu gen. Gen merupakan faktor dari dalam. Kemudian yang kedua hormon. Hormon adalah pengatur segala sesuatu di dalam tumbuhan. Ada beberapa macam hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian faktor eksternalnya. Yang pertama yaitu nutrisi. Suatu tumbuhan dapat melakukan pertumbuhan dan perkembangan yang baik itu melalui mendapatkan nutrisi yang baik. Kemudian yang kedua cahaya. Cahaya tidak kalah penting dalam faktor pertumbuhan dan perkembangan. Jadi cahaya harus mencukupi dalam tumbuhan. Kemudian air dan kelembapan, suhu dan juga tanah juga harus tersedia dengan baik. Oke adik-adik, itulah materi atau video pembelajaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Gimana? Seru kan materinya yang kakak sampaikan? Nah, jika adik-adik masih belum terlalu paham, maka berilah kakak pertanyaan di kolom komentar yang telah tersedia di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini untuk mengikuti perkembangan dari video pembelajaran yang akan kakak berikan di channel ini. Oke adik-adik, kakak minta maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam pembelajaran dalam penyampaian materi pada kali ini. Kakak Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.